Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wade Fatimah. Saya dari kelas B3 ingin menjelaskan tentang hubungan struktur aktivitas obat. Langsung saja saya akan menjelaskan hubungan struktur aktivitas obat ini. Yang pertama, hubungan kuantitatif struktur aktivitas obat. Bagian penting rancangan obat dalam usaha mendapatkan obat baru dengan aktivitas lebih besar, lebih selektif, toksisitas atau efek samping lebih rendah, kenyamanan yang lebih besar, lebih ekonomis, faktor coba-coba ditekan sekecil mungkin, jalur sintesis menjadi lebih pendek. Sifat fisika kimia dapat mempengaruhi aktivitas biologis obat karena dapat mempengaruhi distribusi obat dalam tubuh dan proses interaksi. Sifat kimia tersebut adalah ionisasi, pembentukan kelat, potensial, redoks, dan tegangan permukaan. Di sini juga ada ionisasi dan aktivitas biologis. Ionisasi berhubungan dengan proses penembusan obat ke dalam membran biologis dan interaksi atau OR. Untuk menimbulkan aktivitas biologis, pada umumnya obat adalah bentuk tidak terionisasi, tetapi ada pula yang aktif dan bentuk ionnya. Obat yang aktif dalam bentuk tidak terionisasi sebagai bentuk obat yang bersifat asam atau basa lemah, bentuk tidak terionisasinya dapat memberikan efek biologis. Contoh, fenobarbital turunan asam barbiturat yang bersifat asam lemah, bentuk tidak terionisasi, dapat menembus sawar darah otak dan menimbulkan efek penekanan fungsi sistem saraf pusat dan pernafasan. Hubungan antara pKa dengan frekuensi obat terionisasi dari obat yang bersifat asam dan basa lemah dinyatakan melalui persamaan Henderson-Hasselbalch. Di sini juga ada rumusnya. Persen perhitungan bentuk tak terionisasi dan terionisasi fenobarbital. Di sini juga sudah cantumkan ukuran pH, ukuran persen tak terionisasi, persen terionisasi. Perubahan pH dapat mempengaruhi terhadap sifat kelarutan dan koefisien partisi obat. Pada obat yang bersifat asam lemah, dengan meningkatkan pH, sifat ionisasi bertambah besar, bentuk tak terionisasi bertambah kecil sehingga jumlah obat yang menembus membran biologis semakin kecil. Akhirnya, kemungkinan obat untuk berinteraksi dengan reseptor semakin rendah dan aktivitas biologisnya semakin menurun. Pada obat yang bersifat basa, dengan meningkatkan pH, sifat ionisasi bertambah kecil. Bentuk tak terionisasinya semakin besar sehingga jumlah obat yang menembus membran biologis bertambah besar. Akhirnya, kemungkinan obat untuk berinteraksi dengan reseptor bertambah besar dan aktivitas biologisnya semakin meningkat. Di sini juga ada gambar menunjukkan hubungan perubahan pH dan aktivitas biologis asam dan basa lemah. Obat yang aktif dalam bentuk ion, beberapa senyawa obat menunjukkan aktivitas biologisnya yang semakin meningkat bila derajat ionisasinya meningkat. Seperti diketahui, dalam bentuk ion senyawa obat umumnya sulit menembus membran biologis sehingga diduga senyawa obat memang tipe ini memberikan efek biologisnya di luar sel. Pembentukan kelat dan aktivitas biologis. Di sini ada pembentukan kelat dan aktivitas biologis dan juga ada contoh ligan dan sistem biologis. Kelat adalah senyawa yang dihasilkan oleh kombinasi senyawa yang mengandung gugus elektron donor dengan ion logam membentuk suatu struktur cincin. Contoh gugus yang dapat membentuk kelat: gugus amino, primer, sekunder, dan tersier, oksim, imin, tersubstitusi, dan lainnya. Ligan adalah senyawa yang dapat membentuk struktur cincin dengan logam karena mengandung atom yang bersifat elektron donor seperti NSO. Struktur cincin yang umumnya terdapat dan cukup stabil adalah cincin dengan jumlah 5 dan 6. Contoh ligan dan sistem biologis. Yang pertama, asam amino, gliserin, sistem histamin, dan AS glutamat.
vitamin riboflavin dan asam folat, besapurin, terus asam trikarboksilat. Di sini juga ada aktivitas dan sifat suatu senyawa diuji kemudian melakukan baru rancang dan disintetis untuk mendapatkan aktivitas atau sifat yang diinginkan. Rational drug design memastikan hubungan struktural antara aktivitas biologis dan struktur sel. Di sini juga ada sejarah penemuan hubungan struktur aktivitas obat. Terus di sini ada pendapat Brumron dan aktivitas biologis alkohol alam seperti struktur brusin, terbain, kodein, morfin, dan nikotin akan menurunkan atau hilang bila direaksikan dengan metil iodida. Efek biologis suatu senyawa merupakan fungsi dari struktur kimianya atau C. pH sifat ionisasi bertambah besar, bentuk takterinisasi bertambah kecil sehingga jumlah obat yang menembus membran biologis semakin kecil. Akhirnya kemungkinan obat untuk berinteraksi dengan reseptor semakin rendah dan aktivitas biologisnya semakin menurun. Pada obat yang bersifat basa dengan meningkatkan pH sifat ionisasi bertambah kecil, bentuk takterionisasinya semakin besar sehingga jumlah obat yang menembus membran biologis bertambah besar. Akhirnya kemungkinan obat untuk berinteraksi dengan reseptor bertambah besar dan aktivitas biologisnya semakin meningkat. Di sini juga ada gambar menunjukkan hubungan perubahan pH dan aktivitas biologis asam dan basa lemah. Obat yang aktif dalam bentuk ion, beberapa senyawa obat menunjukkan aktivitas biologisnya yang semakin meningkat bila derajat ionisasinya meningkat. Seperti diketahui dalam bentuk ion, senyawa obat umumnya sulit menembus membran biologis sehingga diduga senyawa obat memang tipe ini memberikan efek biologisnya di luar sel. Pembentukan kelat dan aktivitas biologis. Di sini ada pembentukan kelat dan aktivitas biologis dan juga ada contoh ligan dan sistem biologis. Kelat adalah senyawa yang dihasilkan oleh kombinasi senyawa yang mengandung gugus elektron donor dengan ion logam membentuk suatu struktur cincin. Contoh gugus yang dapat membentuk kelat: gugus amino, primer, sekunder, dan tersier, oksim, imin, tersubstitusi, dan lainnya. Ligan adalah senyawa yang dapat membentuk struktur cincin dengan logam karena mengandung atom yang bersifat elektron. Donor seperti NSO. Struktur cincin yang umumnya terdapat dan cukup stabil adalah cincin dengan jumlah 5 dan 6. Contoh ligan dan sistem biologis. Yang pertama, asam amino, gliserin, sistem histamin, dan AS glutamat, vitamin riboflavin dan asam folat, besapurin, terus asam trikarboksilat. Di sini juga ada aktivitas dan sifat suatu senyawa diuji kemudian melakukan baru rancang dan di sini juga ada aktivitas dan sifat suatu senyawa diuji kemudian melakukan baru rancang dan disintetis untuk mendapatkan aktivitas atau sifat yang diinginkan. Rational drug design memastikan hubungan struktural antara aktivitas biologis dan struktur sel.
Di sini juga ada sejarah penemuan hubungan struktur aktivitas obat. Terus di sini ada pendapat Brumron dan biologis alkohol. Aktivitas biologis alkohol alam seperti struktur brusin, terbain, kodein, morfin, dan nikotin akan menurunkan atau hilang bila direaksikan dengan metil iodida. Efek biologis suatu senyawa merupakan fungsi dari struktur kimianya atau C. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.